Gensa Gopi seri 208 Rarasati Rabi. Raden Burisrawa bergembira karena Batari Durga berkenan menjumpainya. Sebab bakti saya untuk yang Batari, ujar Raden Burisrawa dengan logatnya yang khas. Ulun terima cucuku Burisrawa. Ada maksud apa kamu bertapa di hutan wilayahku? Bertanya Yang Batari. Sesungguhnya saya tidak tahu bahwa hutan ini masuk kekuasaan Yang Batari. Tetapi malah kebetulan, jawab Raden Burisrawa. Apa maksudmu, Burisrawa? Dengan kehadiran Yang Batari untuk berkenan membantu keinginan hambamu ini. Yang Batari, apa keinginanmu, Burisrawa? Burisrawa minta dinikahkan dengan Mbok Bodro Yang Batari. Mbok Bodro. Siapa Mbok Bodro itu, Burisrawa? Dewi Wara Subodro, Roro Ireng alias Broto Joyo, Putri Manduro Yang Batari. Wai. Dewi Wara Subodro kok menjadi Mbok Bodro, ujar Yang Batari Durga. Hambamu ini ingin sakti agar tidak menjadi ledekan setiap orang. Ya ampun, bantuan Yang Batari, ujar Burisrawa. Marilah aku ajak ke istanaku di Setro Gondomayit. Aku beri bekal agar kau menjadi seorang yang pilih tanding. Dan keinginanmu untuk mempersunting Dewi Wara Subodro bisa terkabul. Ajak Batari Durga yang juga disebut Yang Pramoni itu. Untuk beberapa waktu Burisrawa tinggal di Setro Gondomayit. Dan singkat cerita di tempat lain, Basukarno telah menjadi raja di Awonggo. Dan Raden Duryudono telah menjadi Prabu Anom Joko Pitono di negeri Hastinapura. Awonggo telah dinyatakan kembali sebagai bagian dari negeri Hastinapura yang besar. Maka gelar yang disandang oleh Basukarno adalah Prabu Karno, Adipati Awonggo atau Adipati Karno. Adipati Karno teringat sahabatnya dahulu ketika bertemu di Manduro. Saat pernikahan Raden Kokrosono dan Jumenenganoto Prabu Baladewa. Sahabatnya itu adalah Adi Manggolo dari Kademangan Widoro Kandang. Seorang sahabat yang bisa diajak bertukar pikiran. Adipati Karno pun ingin menemui sahabatnya itu untuk ikut menata negeri Awonggo. Di Widoro Kandang, Basukarno disambut dengan gembira oleh Adi Manggolo. Diceritakan bahwa kini ia telah menjadi seorang raja di Awonggo dengan sebutan Adipati Karno. Ki Demang Udawa dan Rarasati juga ikut menemui Adipati Karno. Semakin cantik dan menawan Rarasati ini, walau hanya hidup di Kademangan, batin Adipati Karno. Singkat cerita, akhirnya Adi Manggolo diajak ke Awonggo untuk diangkat menjadi patih di Awonggo. Dengan senang hati Adi Manggolo menerima jabatan yang sangat mulia itu. Adalah suatu kebetulan bahwa kakaknya, Praguto juga sudah diminta oleh Prabu Baladewa untuk menjadi patih di Manduro, menemani patih Prabowo. Praguto yang telah sejak kecil dititipkan di sebuah padepokan itu,
kini telah kembali ke Widoro Kandang dan kini telah menjadi pepatih di Manduro. Patih Prabowo sebagai Patih Jeru, sedangkan Patih Praguto sebagai Patih Jobo. Kini dua orang anak Ken Sagopi telah menjadi seorang patih di dua negeri yang berbeda. Jabatan patih merupakan orang kedua setelah raja dalam hal mengatur negeri. Ken Sagopi sangat senang, tak sia-sia ia mendidik anak-anaknya. Bahkan anak asuhnya telah menjadi raja besar di negeri Manduro, Prabu Bolodewo. Bersambung. Tauladan dari Basukarno yang tidak melupakan jasa sahabatnya Adi Manggolo.